Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sudrajat, calon guru penggerak dari SLDN 1 Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Hari ini saya akan membuat video tentang percakapan pra observasi yang akan saya lakukan bersama rekan kerja saya, Pak Haris. Nantinya mungkin Pak Haris bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harisudin, biasa dipanggil Haris. Saya wali kelas 7 Tunarungu di SMP Negeri 1 Seluma. Terima kasih Pak Haris. Nanti tujuannya kiranya nanti bisa percakapan ini digunakan untuk kemajuan bersama, untuk berbagi ilmu, sharing ilmu, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih menarik nanti Pak Haris. Kita langsung saja. Baik. Selamat pagi Pak Haris. Pagi Pak Idris. Alhamdulillah, sehat kabarnya hari ini Pak Haris? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Idris, sehat? Alhamdulillah, walaupun kemarin hujan ya Pak Haris. Gini Pak Haris, sebelumnya kita kan sudah janjian nih temuan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Haris mau datang ke melakukan observasi atau percakapan bersama saya. Nanti kan kita akan melakukan observasi akademik di kelasnya Pak Haris. Jadi saya ingin melakukan percakapan sedikit sebelum kita memulai ini kegiatan pembelajarannya, observasinya Pak Haris. Nah, jadi sebelumnya Pak Haris, materi yang ingin Pak Haris ajarkan ketika pelaksanaan observasi nanti, kira-kira materi apa ya Pak Haris? Kalau untuk materinya yang mau saya pakai untuk besok itu penjumlahan. Oh, penjumlahan ya. Penjumlahan bersusun gitu. Jadi dari materi penjumlahan itu Pak Haris kelas 7 ya? Ya, kelas 7B Tunarungu. Nah, jadi dari materi itu kira-kira nih, tujuan yang ingin Pak Haris capai pada materi itu bagaimana Pak Haris? Kalau untuk tujuannya sesuai dengan judul materinya, ya saya berharap setelah selesai pembelajaran nanti anak-anak ya bisa melakukan operasi penjumlahan, baik secara mendatar atau lurus biasa ataupun secara bersusun menurun. Jadi tujuan Pak Haris untuk mengajarkan materi penjumlahan ini biar bisa menjumlahkan baik itu mendatar ataupun bersusun ke bawah ya Pak Haris. Itu bilangan ratusan apa puluhan atau gimana? Untuk materinya sebenarnya bilangan ratusan, cuma kan semua butuh bertahap. Jadi ya dibagi belasan, puluhan baru naik ke ratusan. Iya, berarti anak bisa melakukan penjumlahan bersusun atau tidak berpanjang dan bersusun yang puluhan ratusan. Iya. Oh iya. Nanti, sebelumnya Pak Haris kan sudah buat RPP nih, rencana pembelajaran nih. Di situ kira-kira nih apa langkah-langkah pembelajaran yang Pak Haris susun untuk kedepannya? Kalau untuk langkah-langkah pembelajaran, ya mungkin nggak beda jauh dengan yang lain sih. Tetap pembukaan. Oh iya, pembukaan. Terus menanyakan bagaimana kabarnya kabar. Habis itu berdoa. Setelah berdoa baru kita mengulas kembali materi yang sebelumnya. Setelah itu baru dirangsang untuk memulai materi intinya tentang penjumlahan itu. Setelah itu diakhiri dengan refleksi kesimpulannya. Jadi dalam pembelajaran Pak Haris itu ada pembukaan, ada inti, dan ada cara tertentu untuk mengkaitkan materi Pak Haris dengan pembelajaran yang Pak Haris laksanakan. Kalau saya biasanya lempar masalah. Oh, dilemparkan permasalahan kepada anak. Oh, jadi saya kasih permasalahan, bagaimana mereka menyelesaikan itu. Jadi kalau kemudian ya mungkin saya bercerita tentang apa yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi dari tujuan itu kemudian langkah pembelajarannya. Nah, sekarang kalau untuk area pengembangan yang hendak Pak Haris capai itu sendiri bagaimana Pak Haris? Ya harapannya siswa aktif menggali potensi terkait materi pengurangan. Itu yang pertama. Yang kedua
kedua ya bagaimana saya mencoba memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini maju untuk dapat membantu saya dalam pembelajaran. Kemudian yang jelas mengembangkan kemampuan sosial anak, emosional anak selama di dalam kelas, selama pembelajaran berlangsung, dan ya belajar untuk bagaimana manajemen kelas biar selalu kondusif, aktif dan menyenangkan itu. Jadi ada pengembangan Pak Haris yang ingin Pak Haris terapkan di sekolah di kelas itu, yaitu menggali potensi, kemudian meningkatkan kemampuan sosial, kemudian kondisi kelas yang efektif dan kemudian seperti itu. Sosial emosional ya tadi Pak Haris. Ya. Jadi dari misalkan nih sebelumnya kan Pak Haris sudah melakukan pembelajaran di kelas Haris. Ini kan belum dilakukan. Menurut Pak Haris sendiri, permasalahan apa kira-kira dari materi ini, dari materi pengumpulan ini yang ingin Pak Haris ajak nantinya, permasalahan apa yang akan muncul ketika proses pembelajaran? Kira-kira apa nih permasalahan? Problem yang akan muncul yang jelas karena saya ngajarin di anak tunarungu. Yang jelas yang pertama itu keterbatasan komunikasi. Komunikasi ya Pak. Karena kan komunikasi kita menggunakan bahasa isyarat. Saya juga belum terlalu banyak kosakata Arab, kosakata isyarat yang saya kuasai. Jadi terkadang apa yang saya maksud dengan apa yang ditangkap oleh anak-anak itu kadang mungkin keterbatasan kosakata anak juga ya Pak Aris. Iya. Jadi keterbatasan komunikasi itu yang sangat mendasar untuk permasalahan yang terjadi di kelas ya Pak Aris. Iya. Karena kan pembelajaran itu akan berjalan efektif jika komunikasinya kan sejalan. Jadi kalau komunikasi kita kurang sejalan, ya pasti ada kendala. Karena bagaimana penyampaian pembelajaran kan itu termasuk komunikasi. Jadi kalau kita komunikasinya agak susah ya susah juga. Kira-kira permasalahan apa lagi Pak Aris selain komunikasi? Apakah kemampuan akademik anak atau apa? Kemampuan akademik anak mungkin ya bisa ya, karena kan memang cara kita ini bukan anak-anak kita dan anak tidak seperti pada ini ya, bisa jadi berpengaruh juga sih. Jadi kemampuan anak yang beraneka macam juga termasuk salah satu permasalahan. Ada yang intelijensinya bisa menangkapnya cepat, pembelajarannya ada yang agak lumayan lambat. Jadi untuk kedepannya nih, tadi kan Pak Haris sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan muncul nih, kira-kira akan diajarkan nantinya. Strategi apa nih kira-kira? Menggunakan strategi apa biar permasalahan itu bisa kita atasi? Kalau strategi mungkin yang saya pakai biasanya itu bagaimana menarik perhatian anak itu. Apa nih yang menarik, apa nih yang jadi mereka bisa langsung fokus untuk belajar. Kalau biasanya kalau saya ajar sambil karena ya anaknya juga tidak terlalu banyak, jadi lebih enak di kondisi kelas. Jadi kalau anaknya yang jumlah lebih dari 20 itu kan lebih susah. Kita untuk depan, kadang yang belakang yang cuma kalau anaknya sedikit jadi lebih enak. Jadi untuk strateginya ya sambil bermain, belajar sambil bermain. Jadi tidak selalu merotot terkait materi. Yang penting tujuan dari belajarnya tercapai. Jadi strategi menggunakan pembelajaran sambil bermain, Pak. Apalagi kira-kira Pak? Untuk strategi? Strateginya apa lagi kira-kira? Yang jelas mengajak anak untuk melakukan hal-hal baru yang belum pernah mereka alami, pengalaman-pengalaman baru. Gimana nih? Ini menarik kali. Karena berkaitan dengan semua pembelajaran itu kan harus memanfaatkan apa yang lagi berkembang sekarang. Jadi pembelajaran juga ditekankan bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu pembelajaran di kelas kan. Jadi untuk yang mau saya kenalkan ke mereka sistem permainan games, masih berkaitan dengan gadget, dengan teknologi. Jadi
mereka juga biar merasakan bahwa sebenarnya gadget itu tidak hanya untuk bermain sosial media, itu belajar pun juga masih bisa. Sangat menarik itu Pak Aris itu. Jadi yang saya tunggu-tunggu, jadi ilmu baru bagi saya juga Pak Aris untuk melihat pembelajaran bagaimana sih mengajarkan anak tunarungu kelas 7 dengan belajar sambil bermain serta memanfaatkan teknologi seperti itu Pak Aris. Nah setelah itu media ya Pak Aris. Iya, Media apa lagi kira-kira yang ini? Kalau untuk media pembelajaran ada namanya itu papan bersusun gitu ya. Oh, Jadi iya, saya ada media pembelajaran di mana Papan bersusun. mengajarkan konsep penjumlahan bersusun untuk dua bilangan 2 digit bilangan. Jadi Pak Haris selain menggunakan teknologi sebagai media, Pak Haris juga menggunakan media tersendiri Ya. seperti papan bersusun ya Pak. Itu sangat menarik Pak Haris. Saya penasaran nih bagaimana bentuk media bersusun yang Pak Haris ini. Mungkin bisa saya terapkan di kelas saya nanti Pak Haris. Bisa lah kita lihat. Oh ya, ini sangat menarik sekali. Nah, dari semua itu tanggung jawab apa yang nantinya yang akan Pak Haris terapkan di kelas? Waktunya kapan nih mau kita lakukan observasi nih? Apa besok atau lusa atau minggu depan? Sekarang ya paling kan lebih 2 hari lagi. Oh, 2 hari lagi ya Pak Haris. Sekarang kan mereka masih persiapan apa namanya tes. Oh iya, persiapan tes. Jadi 2 hari kemudian pas ketemu dengan materinya juga. Jadi kalau kemarin memang lagi mengulang pembelajaran lama-lama ya sebenarnya. Jadi itu 2 hari lagi pas banget untuk materi. Jadi waktu kita lihat kelas Pak Haris untuk ini apa untuk supervisi ini kira-kira 2 hari lagi. Oh ya, sekalian menyiapkan media ya Pak Haris. Ya, Sangat ini mungkin saya bisa lihat cara Pak Haris membuatnya media itu. Tahu nanti bisa diterapkan di kelas saya seperti Pak Haris. Proses pembuatannya bisa sih. Tapi nggak terlalu ribet ya buat media kayak gitu Pak Haris. Nggak terlalu ya. Ribet tidaknya itu kembali ke perorangan sih. Tidak bisa saya bilang enggak menurut Pak Idris ribet ataupun saya bilang ribet menurut Pak Idris kan enggak kan. Tidak bisa disamakan persepsi orang masing-masing. Jadi ya kita sama-sama mencoba aja ya. Barangkali dari apa yang saya lakukan bisa Pak Idris terapkan, apa yang Pak Idris lakukan bisa saya terapkan. Jadi nantinya Pak Haris akan membuat media yang jauh lebih menarik ini masalah semoga sekali. saja. Masya Allah. Ya, terkadang kan kita berpikir oh ini menarik nih menurut kita, menurut anak-anak nggak menarik kan bisa jadi juga. Walaupun kita sudah melakukan pengamatan analisis, oh anak-anaknya kayaknya seru asik tadi begini, cuma ketika penerapan nggak sesuai dengan harapannya sering terjadi. Karena di pikiran saya melihat walaupun belum dilaksanakan nih Pak Haris, saya terbayang-bayang ini suatu pembelajaran sangat menarik nih, karena memanfaatkan teknologi satu, yang kedua memanfaatkan pembelajaran papan tadi yang menggunakan ya mungkin agak seadanya kan. Ya semoga aja sih. Ya kita namanya kita mengajarkan sesuatu kan ini berharapnya asik dan menarik. Nih terima kasih nih Pak Haris atas waktunya, Ya, atas wawancaranya juga. Nanti 2 hari lagi ya Pak Haris. 2 hari lagi. Kita melakukan observasi di kelas Pak Haris. Saya tunggu di kelas. Siap, Pak Haris. Terima kasih Pak Haris. Ya, Pak Idris. Mau pamit Pak Haris. Sama-sama Pak Idris. Baik, itulah tadi wawancara atau video percakapan saya tentang pra-observasi akademik yang nantinya seperti yang Pak Haris bicarakan tadi akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Oke? Nah, sekarang
Udah. Udah. Siapa yang nyapu tadi? Satu. Yang lain? Enggak. Besok gantian. Ya. Hari ini kita belajar menghitung. Dalam menghitung itu ada tambah, kurang, kita belajar semua udah bisa? Enggak? Coba. Apa? Tengok sini. Ini ya. 5 tambah 9 berapa? 14. Belum, benar. 11. Berapa? Ini. 14. 9 tambah 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini dinaikin ke atas. Sekarang 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 1. Berarti 25 ditambah 39 sama dengan 60. Ini itu 6, 7, 2, 9. 7 tambah 9. Satu tambah 6 tambah 2 7. Tambah 8
1 tambah 5 ya. Nah, bisa? Ya. HP-nya HTTPS garing slash slash www.id. Nah. Masukin pinnya 114359 3. Satu satu empat tiga lima 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 9 3. Udah? Nah. Nama. Nama. Ya, nama. Nama. Nama apa? Nah. Udah, coba. Pindah Nabila. Paristia Nurliza, Fani Nur Aini. Kan? Oke. Oke, dah. Dah. Tengok. Tengok HP-nya. Berapa? Berapa? Ya. Apa? Kamu milih gila. Ulang bisa nggak? Lagi ya. Dua. Berapa? Ini jangan nol.
Lagi. Belas. Dua, satu, habis. Lagi. Ayo. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Bukan. Kita ulang ya. Ulang. Yang mana nih? 2, 3. Tujuh, 6, 5. Oh. Lagi, nomor 2. Empat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Lihat. Wow.
Sudah. Sudah. Bukunya. Ini kerjain di. Oke. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak Idris. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya Pak Aris. Iya Pak. Nah, terima kasih Pak Aris atas waktunya sebelumnya. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan praobservasi ya Pak Aris. Nah, kemudian kita sudah juga melaksanakan observasi supervisi akademik di kelasnya Pak Aris. Iya, iya, iya. Kemarin Pak Aris kelas 7B. 7B. 7B itu 7 tunarungu ya 7 Pak tunarungu. Aris. Nah, dengan karakteristik yang beraneka macam Iya, ya Pak iya, Aris. iya. Nah, jadi gini Pak Aris, pada kesempatan ini nih kita mau ngobrol ringan dulu Pak Aris. Jadi sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di sini Pak Aris. Iya Pak Idris, sama-sama. Jadi dari kedatangan di sini Pak Aris ke sini dengan semua yang kita lakukan dari praobservasi sampai observasi ini, kira-kira menurut Pak Aris untuk saat ini tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan pasca observasi ini gimana Pak Aris? Misalnya dari Pak Aris sendiri, menurut Pak Aris bagaimana tujuan yang ingin dicapai dari obrolan kita ini? Ya, segala sesuatu itu kan pasti ada yang bisa diambil. Harapannya ketika kita membicarakan sesuatu ataupun ngobrol ya, dapat sesuatu yang bisa saya gunakan kemudian hari, pengetahuan baru, pengalaman baru, hal-hal yang mungkin ya saya belum ketahui gitu. Jadi dari obrolan ini mudah-mudahan untuk kedepannya pembelajaran dan praktik baik bisa terlaksana ya Pak Ya. Aris. Nah, jadi Pak Aris dari pembelajaran sebelumnya Pak Aris, kira-kira nih menurut Pak Aris sendiri, kemarin Pak Aris kan sudah melakukan pembelajaran kalau tidak salah tentang
penjumlahan ya, Pak? Penjumlahan ya, penjumlahan bilangan bersusun, puluhan dan ratusan. Ya. Nah, dari rancangan pembelajaran itu, Pak Haris, ada nggak dari rancangan itu dengan prakteknya ada nggak yang dilakukan atau yang terlupakan, Pak Haris? Kira-kira gimana, Pak Haris? Dari yang tertinggal ya, Yang tertinggal kira-kira dari rancangan yang Pak Haris anggap, wah ini saya sudah susun di rancangan pembelajaran, saya susun, kemudian di praktek, wah ini kelupaan. Nah, kira-kira ada nggak, Pak Haris? Ada. Jadi kan setiap pembelajaran itu kan selalu harus disertakan dengan refleksi kan. Oh iya. Karena keadaan anak saya yang untuk berkomunikasi itu lumayan susah. Jadi untuk refleksinya ya mau tidak mau harus ditinggalkan. Oh gitu. Padahal di rancangan sebenarnya ada. Dibuat ya Pak Haris. Karena kalau tapi ya karena terhambat dengan pola komunikasi anak, jadi ya mau nggak mau harus meninggalkan itu. Jadi hambatan apa lagi kira-kira Pak Haris yang menurut Pak Haris dalam proses pembelajaran kemarin itu, wah ini pelaksanaannya agak susah di kelas gitu Pak Haris? Kalau hambatan Pak ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, faktor utama jelas komunikasi. Komunikasi ya Pak Komunikasi Haris? Karena satu sisi yang karena anak-anaknya tunarungu, jadi kan tidak bisa berbicara, mendengarkan, harus menggunakan bahasa isyarat. Dari segi apa namanya tuh kosakata isyarat CD saya juga kurang, mereka juga masih agak kurang, masih banyak menggunakan bahasa ibu, kosakata bisindo juga masih begitu. Jadi kalau untuk kendala yang utama yang jelas komunikasi. Terkadang banyak hal yang apa yang saya sampaikan bertujuan apa, mereka nangkapnya berbeda. Gitu. Gitu. Jadi hambatannya tentang komunikasi. Komunikasi, ya? seperti komunikasi. Selain komunikasi, kira-kira apa Pak? Untuk selain itu, mungkin semua lini pendidikan lah merasakan tentang kemampuan anak. Oh, jadi kan setiap saat intelijensinya ya Pak? Ya, antara satu dan yang lain itu kan tingkat kemampuan anak masing-masing. Ada yang dia daya tangkapnya tinggi, daya tangkapnya sedang, bahkan mungkin ada yang daya tangkapnya lumayan rendah. Nah itulah yang jadi hambatan. Terkadang tuh kita pengennya setelah ini harus apa gitu. Ternyata masih berputar di situ terus karena apalagi kemampuan anak tadi. Yang diajar ini anak yang berkebutuhan khusus. Nah, apalagi itu. Dengan keterbatasan komunikasi, pendengaran atau bicaranya ya. Pak Haris. Gitu. Jadi untuk selanjutnya Pak Haris, misalkan dari pembelajaran itu strategi apa nih kira-kira yang Pak Haris gunakan itu? Kalau yang saya gunakan yang pertama mungkin karena apa namanya keterbatasan komunikasi. Jadi yang saya harapkan nanti kedepannya untuk itu menarik minat. Bagaimana anak itu merasa ternyata belajar itu seasik seperti ini. Oh gitu. Nah, ada rangsangan. Jadi membuat pembelajaran itu lebih menarik. Jadi kalau misalkan kalau kita di sekolah umum yang bisa mendengarkan berbicara, kita merangsang dengan bercerita ataupun memberikan game. Nah, saya masih memikirkan bagaimana untuk menarik minat mereka lagi untuk belajar. Bisa dengan mungkin game-game kecil ataupun bisa dengan menampilkan visual-visual yang lebih menarik. Jadi saya juga kemarin sangat menarik Pak Haris tentang penampilan yang strategi yang Pak Haris gunakan di dalam kelas itu Pak Haris. Yang kemarin bisa diceritakan Pak Haris bagaimana Pak Haris strategi itu Pak Haris? Jadi yang saya gunakan kemarin kan mencoba memanfaatkan teknologi dalam lini pendidikan. Oh iya. Kalau seingat saya dulu selama saya belajar di kampus dulu kan harus berkolaborasi ya antara pendidikan dan teknologi kan begitu. Nah, jadi saya mencoba memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran di dalam kelas. Ya setelah ngobrol dengan Pak Idris kemudian ada bukan sedikit sih banyak. Ada hal yang kayaknya menarik nih. Pak Idris tiba-tiba bilang coba pakai Kahoot, kan? Oh ya Kahoot. Oh iya, mungkin saya memang pernah mendengar istilah kata Kahoot waktu di kampus, cuma kan untuk penerapannya saya belum pernah pakai. Cobalah saya cari, minta bimbingan Pak Idris gimana pembuatan proses Kahootnya. Ternyata setelah dipakai di dalam kelas, alhamdulillah cukup menarik untuk mereka, cukup menarik untuk anak-anak belajar juga.
Oh, jadi menggunakan media pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi, dengan aplikasi, Dengan aplikasi. Kak tadi ya, dengan web itu ya Pak Haris. Iya begitu. Jadi hal-hal positif apa yang Pak Haris lakukan di dalam kelas menurut Pak Haris sendiri? Maksudnya hal positif dalam bidang Hal-hal positif apa yang dilakukan menurut Pak Haris ini udah benar nih, udah masuk ke anak. Apa dari proses pembelajaran itu menurut Pak Haris kira-kira anak itu sudah paham semua nggak? Kira-kira gimana? Itu dari pembelajaran itu Pak Haris. Jadi untuk hal-hal positifnya ya jelas ngelihat bagaimana anak menarik, asik, seru dalam kelas itu ya itu hal yang menyenangkan buat saya kan. Dengan pemanfaatan teknologi itu tadi. Kalau untuk pemahaman ya nggak bisa maksa untuk pemerataan semua paham semua atau semua bisa semua. Kembali lagi satu, kita anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus, yang keduanya tingkat intelijensinya, kemampuan anak masing-masing. Jadi walaupun kita mentargetkan hal yang tinggi, ya ujung-ujungnya balik ke mereka lagi kan gimana. Kita udah usaha bagaimanapun kita mengajarkan, kalau memang kemampuan anak tidak sampai di level itu ya kita nggak bisa maksa. Jadi media pembelajarannya kemarin Pak Haris kayaknya lebih dari satu media ya. Kebetulan saya pakai dua, satu itu alat peraga, itu papan bersusun kan. Gitu, jadi mengajarkan konsep apa namanya perhitungan penjumlahan bilangan bersusun. Nah kalau itu emang ya bisa menarik, cuman kurang menarik minat karena terlihat apa sih cuman papan biasa kayak gitu kan. Cuman untuk penanaman konsepnya alhamdulillah mereka bisa di sana. Jadi dengan tadi balik lagi ke apa intelijensi anak berbeda-beda Pak Haris. Nah, jadi bagaimana Pak Haris gimana strategi atau mengakali ada kan anak yang pintar atau yang cepat dengan yang lambat. Bagaimana Pak Haris strateginya biar memberikan pembelajaran kepada mereka yang berbeda intelijensi gimana Pak? Untuk saat ini saya sedang mencoba dengan mensilangkan. Oh jadi gitu. Di kelas kita bisa mengukur ini kemampuan anak yang lumayan nih, ini yang lumayan. Nah itu tempat duduknya saya sandingkan dengan anak-anak yang secara pemahamannya agak mungkin kurang, daya tangkapnya agak kurang. Jadi satu pinter, sampingnya lumayan, sampingnya lagi pinter lagi, sampingnya agak lagi begitu. Jadi biar memberikan kesempatan untuk anak-anak ketika mereka bingung bisa tanya dengan kawan kanan kiri. Oh, jadi itu ibaratkan tutor sebaya kayak gitu ya. Nah, ya, pembelajaran dengan tutor sebaya seperti Pak Haris. Sangat menarik sekali Pak Haris. Jadi untuk kedepannya tanggung jawab kira-kira nih tanggung jawab untuk Pak Haris dalam segi pembelajaran yang bagaimana yang ingin Pak Haris terapkan? Untuk tanggung jawabnya ya. Karena anak-anak ini kan secara pembelajarannya mereka hanya berdasarkan apa yang dilihat. Jadi saya ingin memberikan pemahaman dengan apa yang bisa mereka lihat. Jadi apa yang ingin Pak Haris gali lagi setelah pertemuan selanjutnya gitu Pak? Ya seperti memanfaatkan hal-hal visual yang lebih menarik untuk mereka. Lebih menarik lagi. Jadi secara pemahaman pun mereka lebih secara tingkat pemahaman lebih cepat dari yang sebelumnya. Apalagi mereka yang berkebutuhan khusus harus perlu media visual. Media visualnya harus. Gini Pak Haris. Jadi setelah wawancara kita ini kira-kira refleksi apa yang bisa Pak Haris yang ingin Pak Haris sampaikan dari untuk pembelajaran kegiatan ini? Dari kegiatan ini dari segi pembelajaran kemarin dari observasi sampai sekarang kira-kira gimana Pak Haris? Ya refleksi yang saya dapatkan banyak hal-hal baru yang mungkin nggak pernah saya dapatkan sebelumnya. Contohnya beberapa pemahaman bagaimana mengkoordinasikan kelas, bagaimana mengatur strategi di dalam kelas, bagaimana memanajemen kelas. Mungkin kalau ya selama dulu yang saya tahu, yang penting masuk, anak diam, diajarkan, sudah kan gitu. Ternyata tidak sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Iya. Ternyata nggak sesimpel itu juga kan. Di dalam kelas harus kita kondisikan bagaimana pembelajaran itu harus tetap menarik minat anak. Begitu. Apalagi ini tunarungu ya Pak. Tunarungu. Itu kira-kira kalau pembelajaran tunarungu itu harus bersuara apa diem kayak gitu? Sebenarnya itu harus dipaksa mereka untuk bersuara. Cuma kan mungkin ada beberapa anak yang merasa malu untuk bersuara. Karena gitu. Atau bahkan ada yang tidak bisa mengeluarkan suaranya. Akhirnya kan kalau misalkan dipaksa ujung-ujungnya karena anak tunarungu sebenarnya cepat bad mood ya, cepat bosen, cepat. Jadi apa-apa kalau keturutan maunya dia nggak diturutin, itu kadang malas dia kan. Jadi untuk daripada membuat anak-anak
anak-anak itu jadi malas, akhirnya biarlah tetap seperti biasa, diam. Ketika ingin bersuara biar bersuara gitu. Ya, terima kasih Pak Haris atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan praktik baik Pak Haris akan kita sebarkan ke teman-teman. Kita berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain, sehingga semua guru-guru yang di sini mungkin bisa lebih memanfaatkan teknologi Pak Haris. Karena di sini kan prasarana kita di sekolah ini sudah sangat banyak, apalagi sarana teknologi di sini, ada sound system dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan ya Pak Haris. Nanti mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi Pak Haris, dan terima kasih atas waktunya Pak Haris. Pak Haris, sama-sama. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri Pak Haris.